Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika sakit yang ada di leherku dan di kepalaku, jika itu disebabkan karena aku ingin marah, aku ingin emosi kepada ibundaku ya Allah. Oke, insya Allah besok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti di akhir ada tangannya kudu diang. Dicoba dulu Pak, tangannya di atas semuanya. Hadapin ke saya semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tepuk tangan untuk Ustaz Munawir. Ya. Tapi betul, kita sabar itu bisa mengawali hal kebaikan lainnya ya. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau mau ada Allah bersama kita ya sabar salah satu kuncinya. Yang sabar tidak marah-marah berarti apapun sabar. Kalau kebalikannya nggak sabar jadinya marah-marah, ngomong, ngedumel, akhirnya muncul penyakit-penyakit dan juga dosa-dosa lainnya. Dan rezeki susah masuk. Itu. Kalau di rumah tangga udah nggak sabar, marah terus, rezekinya jauh sama kita. Betul. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang bersabar ya. Amin. Saat sebelum lanjut nih saya mau cerita sekaligus ngasih informasi ke ibu-ibu yang enak-enak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Eni dari Ciledug, Tangerang. Ini dari Ciledug, Tangerang. Usia berapa Pak Eni? 40. 40 tahun, sudah menikah? Sudah, punya anak satu umur 8 tahun. 8 tahun, laki-laki perempuan? Perempuan. Iya. Kenapa keluhannya Mbak Eni? Gini Ustadz, jadi saya udah 15 tahun ini ada sakit kepala gitu Ustadz. 15 tahun? Iya, dari saya masih gadis. Dari umur 25 tahun itu jadi di leher, ya terutama di leher sebelah kanan sama di kepala gitu. Bentar, kepalanya seluruhnya? Kalau kepala seluruhnya biasanya awalnya dari leher dulu nanti merambat ke kepala belakang terus nanti ke depan, samping kanan, kiri gitu. Oke, jadi itu tuh selama 15 tahun tuh selalu sakit kepala. Iya. Tapi berubah-ubah posisi sakitnya. Enggak, bukan berubah. Jadi kayak merembet gitu. Terus sakit. Jadi kayak kesemutan tapi kayak ditusuk-tusuk gitu. Kayak tiba-tiba langsung sakit. Apalagi kalau malam mau tidur gitu kayak jadi nggak bisa tidur. Lagi nggak sholat tuh maksudnya lagi datang bulan? Iya betul. Oke. Udah ke dokter? Udah, kata dokter itu katanya epilepsi migrain. Ah, ada ya? Ada, jadi bukan epilepsi yang kejang-kejang itu bukan. Tapi pernah sih 10 tahun yang lalu gitu ke dukun gitu katanya ada yang bikin gitu. Bikin apa? Ya ada yang ngirimin gitu. Bikin kue. Lebaran. Ada yang ngirimin katanya. Iya, nah ini kan menjelang umur saya 40 tahun ini kan saya cek ke dokter, saya kan kena kolesterol. Akhirnya saya kan minum obat kolesterol itu. Nah setelah minum obat kolesterol itu tambah sakit Ustadz. Sakit kepalanya itu tambah. Memang kolesterolnya tinggi atau minum obat? Sekarang tinggi dulu kan. Minum obat gak apa-apa? Ya sakit juga, tapi minum obat kolesterol tambah lebih sakit lagi. Oke, maaf. Kolesterol itu kan harus ada ukurannya. 280. Itu sebelum... Baru ini. Makanya, minum obat itu setelah dicek dulu, baru minum? Iya, atau, dicek. Aduh, mau 40 nih, enggak, minum dicek dulu ke lab, baru minum. Ya, tadi soalnya ngomong, jam 40 akhirnya saya minum. Harusnya cek dulu. Cek dulu, saya pikir sakit apa kok nggak sembuh-sembuh. Biasanya di rumah itu saya pakai kayak penyangga leher. Yang leher kayak itu gitu. yang kayak habis buat kecelakaan. Terus sekarang itu kok kalau tiduran gitu napas agak sesek, nyeri gitu loh. Sekarang saat ini masih lagi sakit atau tidak sekarang? Sakit. Oke, ada lagi mau ceritakan? Saya udah punya anak satu umur 8 tahun. Nah semenjak punya anak satu kan saya emang pengen punya anak lagi gitu. Udah ke dokter kemana-mana bagus katanya Kak Irfan. Aduh. Tapi sampai sekarang belum punya anak juga sih. Oke. Emang datang suaminya? Ada suami. Suami saya nggak dipanggil, boleh dipanggil suaminya mana? Suaminya ada. Ada. Ya udah sih gak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istri seperti ini katanya ya? Ya Kak Ivan. Ya, mengganggu aktivitas dong jadinya. Ya kalau buat ngurus rumah tangga, buat apa nyuci, ngepel, apa nyapu, apa itu. Kan, ya. Masih dipaksain ya? Ya. Ya. Kenapa itu Ustadz? Biasanya? Biasanya nggak pakai Minyak wangi. Mulai ketularan Ustadz Munawi. Bu, di situ dulu pernah nggak Ibu memikirkan salah satu orang tuanya Ibu, kemudian maunya marah, mikirkan salah satu orang tuanya Ibu yang menurut Ibu salah. Dan Ibu marah, tapi Ibu marahnya diem-diem. Pernah? Sama siapa? Waktu itu kan ayah meninggal dan meninggalnya itu sendirian gitu, nggak ada yang tahu dan ayah meninggalnya di kampung gitu loh Ustadz. Ibu kan di sini gitu, ngurusin cucu gitu kan. Terus ayah kan sendirian di kampung. Meninggal itu sampai nggak tahu meninggalnya kapan dan udah berapa hari gitu Ya juga Allah. nggak tau. Dan itu Sendirian yang banget. sendirian di kampung kan. Tawannya gimana? Tetangga ngelihat dari Udah genteng bau. gitu, kok apa namanya itu lampunya hidup, Nyala lampu teras nyala terus gitu. Jadi kayaknya ada rasa kok terakhirnya anaknya semua nggak ada di sampingnya, istrinya juga gitu. Jadi ada rasa marah. Yang marah siapa? Saya ada rasa marah sedikit gitu, soalnya kan dulu kan dari dulu saya bilang di kampung aja sama bapak gitu kan. Ibu kenapa sih jagain bapak di sana, bapak Iya, jadi maksudnya, kesel. maksudnya sampai detik terakhirnya itu nggak tahu gitu loh. Gak tega juga sampai berhari-hari baru ketahuan. Iya, Maksudnya itu sebetulnya baik sebetulnya, tapi ya dengan cara salah jadi kadang-kadang jadi hasilnya jadi salah. Iya, Gitu. betul. Insya Allah seperti itu. Dan itu ada kerajaan jin itu yang masih nongkrong di situ karena masih jengkelnya. Kesal dan Kalau marah, ingat jengkel. itu masih. Kalau ingat itu jengkel tapi walaupun nggak marah. Tapi kalau ingat itu ada jengkelan. di leher apa di kepala Ustaz? Ya itu namanya orang jalan-jalan sore kan masa yang muter di sini aja kan enggak. Iya sih. Ayap lah kemana-mana. Ya Ibu ini saya ajari doa. Itu jinnya itu ya di sini, ya di otak sini begitu. Jadi merasa pikirannya Mbak Donya itu benar, tapi kan Ini. astagfirullahaladzim. Nih. Nih. Ini. Ani. Ketularan Ustadz Munawir. Ya sudah saya ajari doa ya, Ya. Mbak Eni. Betul. Jadi nggak boleh jengkelin siapa-siapa karena Mbak Eni juga apa yang Mbak Eni terapkan juga belum tentu benar di hadapan Allah Ta'ala. Jadi udah memang takdirnya beliau meninggalnya kayak seperti itu. Kenapa? Ya nggak usah dibahas lagi, intinya sudah selesai. Sudah, jangan ada salah menyalahkan, entah sama ibu, entah sama ini nggak boleh. Nyalahkannya ke ibu kan, jangan. Karena kalau ke ibu itu nggak akan bisa hilang. Paham ya? Siapa ibu-ibu yang mirip sakitnya di sini, tapi nanti jinnya jalan-jalan di sini, itu mirip. Saya ajari doa, mau? Jadi ini urusannya dengan kerajaan jin, tapi intinya adalah kerajaan jin itu masuk bukan karena dia nakal, tetapi karena kesalahan Mbak Eni sendiri. Jadi kalau Mbak Eni, saya mohon jangan, enggak usah Mbak Eni, semuanya jangan menyalahkan orang tua. Paham? Kita sendiri nggak mampu, jangan menyalahkan orang tua ya. Oke, ikuti doa saya Mbak Eni. Khusyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Jika sakit yang ada di leherku dan di kepalaku
Jika itu disebabkan karena aku ingin marah, aku ingin emosi kepada ibundaku ya Allah.